Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar, siswa dan siswi, mahasiswa dan mahasiswi, dan para penuntut ilmu Al-Quran. Jumpa lagi kita dalam kajian ilmu tafsir bersama Junaidi Mucap SAG MAG. Pada materi muhkam dan mutasyabih ini kita akan membahas beberapa subtema. Yang pertama, informasi Al-Quran tentang adanya ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Yang kedua, pengertian muhkam dan mutasyabih. Yang ketiga, sebab-sebab muncul kesamaran. Yang keempat, macam-macam mutasyabih. Yang kelima, pandangan ulama terhadap muhkam dan mutasyabih. Sedangkan yang keenam adalah hikmah ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Baiklah, selanjutnya para muta'alim Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Kita masuk kepada subtema yang pertama, yakni informasi Al-Quran tentang adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama adalah ayat yang menyatakan muhkam, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Hud ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladunhu hakimin khabir. Artinya, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang bijaksana. Kemudian yang kedua, ayat yang menyatakan mutasyabih, sebagaimana yang terdapat di dalam surah Az-Zumar ayat 23 yang berbunyi, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiham matani. Allah telah menurunkan Al-Quran yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Kemudian ada juga ayat sekaligus menyatakan ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat kunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian muhkam. Muhkam secara lughawi berasal dari kata hakama yang berarti memutuskan antara dua perkara atau lebih. Orang yang memutuskan perkara disebut hakim. Dia akan memisahkan dua pihak yang sedang bertikai dan memutuskan di antara keduanya siapa yang zalim dan siapa yang benar. Muhkam juga dapat diartikan yang dikokohkan, jelas, fasih, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya, pengertian muhkam secara istilah. Para ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikan muhkam secara istilah. Yang pertama, ayat yang diketahui maksudnya, baik karena kejelasan redaksinya sendiri maupun melalui takwil penafsiran. Golongan yang kedua berpendapat bahwa ayat muhkam adalah ayat yang tidak dapat menerima kecuali satu penafsiran saja. Golongan ulama yang ketiga berpendapat yang dimaksud dengan muhkam adalah
ayat yang kandungannya tidak mungkin dibatalkan. Kemudian, golongan ulama tafsir yang keempat mendefinisikan muhkam, yaitu ayat yang jelas maknanya dan tidak membutuhkan penjelasan atau ayat yang tidak disentuh oleh Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian mutasyabih. Kata mutasyabih terambil dari kata asyabah yang bermakna serupa tapi tidak sama. Isyarat Al-Quran tentang mutasyabih terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab yang mutasyabih. Yang dimaksud oleh ayat Az-Zumar di atas adalah ayat-ayat Al-Quran serupa dalam keindahan dan ketepatan susunan redaksinya serta kebenaran informasinya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pengertian mutasyabih menurut istilah. Para ulama berbeda pendapat di dalam memberikan definisi mutasyabih menurut istilah. Golongan ulama tafsir yang pertama berpendapat bahwa mutasyabih menurut istilah adalah ayat-ayat yang hanya Allah yang tahu kapan terjadi apa yang diinformasikannya, seperti kapan terjadinya hari kiamat atau hadirnya pada hari kiamat nanti seekor binatang yang bernama dabbah, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surah An-Naml ayat 82. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan mutasyabih adalah ayat yang tidak dapat dipahami kecuali dengan mengaitkannya dengan penjelasan. Pendapat ulama yang ketiga, mutasyabih menurut istilah adalah ayat yang mengandung banyak kemungkinan maknanya. Pendapat yang keempat, yang dimaksud dengan mutasyabih menurut istilah adalah ayat yang mansuh yang tidak diamalkan karena batal hukumnya. Kemudian pendapat yang kelima, yang dimaksud dengan mutasyabih menurut istilah adalah apa yang diperintahkan untuk diimani lalu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar, siswa dan siswi serta mahasiswa dan penuntut ilmu Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada sebab-sebab timbulnya kesamaran. Sebab-sebab timbulnya kesamaran diantaranya adalah kesamaran pada lafaz atau kata yang digunakan ayat, seperti firman Allah yang menginformasikan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap patung-patung sembahan kaumnya. Firman Allah ini terdapat di dalam surah As-Saffat ayat 93 yang berbunyi, Faragha alaihim darbam bil yamin. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kata yamin tidak jelas maksudnya, apakah dalam arti tangan kanan atau sumpah, sehingga ayat tersebut dapat dipahami dalam arti Nabi Ibrahim alaihissalam pergi dengan cepat dan sembunyi-sembunyi menuju patung-patung itu, lalu memukulnya dengan tangan kanannya. Atau maknanya adalah memukulnya dengan keras atau memukulnya disebabkan oleh sumpah yang pernah diucapkannya bahwa dia
akan merusak berhala-berhala itu. Seterusnya, kita lanjutkan sebab-sebab timbulnya kesamaran yang kedua, yaitu kesamaran pada maknanya, seperti uraian Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Misalnya, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Fat ayat 10 yang berbunyi, Yadullahi fauqa aidihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Atau seperti akan datangnya Dabbah yang akan berbicara menjelang hari kiamat, seperti terdapat di dalam surah An-Naml ayat 82. Sedangkan sebab-sebab timbulnya kesamaran yang ketiga adalah kesamaran pada lafaz dan maknanya, seperti yang terdapat di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Kesamaran yang terdapat di dalam ayat ini adalah kesamaran pada maknanya. Penggalan ayat ini dapat dinilai mutasyabih karena redaksinya yang sangat singkat. Di samping itu maknanya tidak jelas, sehingga diperlukan pengetahuan menyangkut adat istiadat masyarakat jahiliyah pada awal masa Islam, menyangkut cara mereka masuk rumah. Sekarang kita masuk kepada macam-macam mutasyabih. Menurut Az-Zarqani, macam-macam mutasyabih itu adalah, yang pertama, ayat-ayat yang seluruh manusia tidak dapat sampai kepada maksudnya, seperti pengetahuan tentang zat Allah dan hakikat sifat-sifatnya, dan hal-hal gaib lainnya. Contoh yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Kemudian macam mutasyabihat yang kedua adalah ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian. Contohnya terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Sedangkan yang ketiga adalah ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana pandangan ulama tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat. Berikut ini akan kita contohkan dua buah ayat yang mengandung mutasyabihat. Yang pertama adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kedua, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras. Dua ayat ini terdapat kata yang mutasyabihat, yaitu wajah Tuhan. Yang kedua adalah bahwa
Allah bersemayam di atas aras. Maka terhadap ayat yang seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, golongan atau mazhab salaf, yaitu orang yang mempercayai dan mengimani sifat mutasyabih itu dan menyerahkan hakikat maknanya kepada Allah sendiri. Pendapat ini atau golongan ini disebut dengan kaum Mufawwidah. Sedangkan yang kedua adalah golongan khalaf atau mazhab khalaf, yaitu ulama yang menakwil lafaz yang makna lahirnya mustahil kepada makna yang lain dengan zat Allah. Karena itu mereka disebut pula mu'awwilah atau mazhab takwil. Artinya golongan khalaf ini mentafsirkan atau mentakwilkan makna wajah Tuhan itu dan mentakwilkan makna bersemayam. Mereka mentakwilkan wajah Tuhan itu bukan maksudnya wajahnya, tetapi adalah kebesarannya. Sedangkan makna istiwa di sini adalah Allah itu tinggi kedudukannya. Inilah menurut mazhab khalaf. Bahasan selanjutnya adalah hikmah ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat. Di antara hikmah ayat-ayat muhkam dan mutasyabih itu adalah yang pertama, andai kata seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang muhkam atau jelas, niscaya akan sirnalah ujian keimanan dan amal lantaran ayat-ayat yang muhkam semuanya. Hikmah yang kedua adalah seandainya seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Sedangkan hikmah yang ketiga adalah Al-Quran yang berisi ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabihat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk terus-menerus menggali berbagai kandungannya sehingga mereka akan terhindar dari taklid, bersedia membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir.